Pernahkah Anda mengalami ini? Di luar sedang badai salju, tapi tiba-tiba Anda mendambakan semangkuk sup sayur segar yang harum. Anda pergi ke toko, dan yang Anda temukan, tomat hambar yang rasanya seperti plastik dan wortel yang kenyal, lebih mirip karet. Tapi bagaimana jika saya mengatakan, Anda bisa menikmati sayuran Anda sendiri, yang segar berair dan penuh vitamin, sepanjang musim dingin, dan untuk itu Anda tidak memerlukan lemari es industri raksasa. Hari ini kita akan bersama-sama menciptakan gudang musim dingin pribadi Anda. Saya akan membahas 8 sayuran unggulan yang bisa disimpan berbulan-bulan tanpa kehilangan rasa maupun manfaatnya. Dan saya berjanji, di akhir nanti Anda akan menemukan rahasia terbesar yang akan mengubah ruang bawah tanah atau bahkan balkon Anda menjadi harta karun sejati. Mari sejenak bayangkan dunia tanpa kulkas. Nenek moyang kita hidup di dunia seperti itu. Bagi mereka menyiapkan sayuran untuk musim dingin bukanlah sekadar hobi, melainkan masalah kelangsungan hidup. Ruang bawah tanah adalah jantung rumah, dan kemampuan menyimpan hasil panen dengan benar sangatlah dihargai setinggi emas. Metode mereka, yang telah teruji selama berabad-abad, masih berfungsi hingga hari ini. Kita hanya sedikit menyempurnakannya. Memahami prinsip-prinsip sederhana ini adalah kunci keberhasilan. Ini bukan tentang ilmu yang rumit, melainkan tentang memahami karakteristik setiap sayuran. Nah, mari kita bayangkan kita sedang membuka gudang bawah tanah kita. Dan siapa yang pertama menyambut kita? Tentu saja, Sang Raja Kentang. Ini bukan sekadar sayuran biasa, melainkan pondasi utama pangan kita, terutama di musim dingin. Kentang itu mengenyangkan, lezat dan serbaguna. Dari kentang kita bisa membuat apa saja, mulai dari pure sederhana hingga hidangan panggang istimewa untuk perayaan. Namun, agar kentang ini bisa awet hingga musim semi, tetap kokoh dan tidak bertunas, ada satu rahasia penting yang harus diketahui. Inilah kesalahan paling umum yang sering dilakukan, bahkan oleh pekebun berpengalaman sekalipun. Mereka mencuci kentang dengan bersih sebelum menyimpannya. Kedengarannya memang masuk akal, karena terlihat lebih bersih dan rapi. Namun nyatanya, ini justru jalan pintas menuju rusaknya seluruh hasil panen Anda. Mengapa bisa begitu? Lapisan tipis tanah yang menempel pada umbi kentang adalah pelindung alaminya. Lapisan ini melindungi kentang dari bakteri dan mencegahnya kehilangan kelembaban. Saat Anda mencuci umbi, Anda menghilangkan lapisan pelindung ini. Ditambah lagi, kelembaban yang tersisa di kulit kentang menciptakan kondisi ideal bagi pertumbuhan busuk dan jamur. Jadi, apa yang harus dilakukan? Sangat mudah. Setelah dipanen, biarkan kentang mengering di tempat teduh selama beberapa jam. Kemudian bersihkan gumpalan tanah yang besar dengan lembut. Bisa menggunakan sikat halus, atau cukup dengan tangan yang mengenakan sarung tangan. Ingat, tidak perlu bersih sempurna. Setelah itu, tibalah tahap yang paling penting, periode penyembuhan. Letakkan kentang dalam satu lapisan di tempat yang gelap, sejuk, namun berventilasi baik selama 1 hingga 2 minggu. Selama waktu ini, semua goresan kecil akan pulih, dan kulit kentang akan menguat. Nah, sekarang kentang siap untuk disimpan lama di musim dingin, di dalam kotak atau jaring. Ingatlah, kentang yang kering dan sedikit kotor adalah kunci keberhasilan. Mari kita lanjutkan. Di posisi kedua dalam daftar favorit kita, ada Sang Ratu Oranye. Wortel. Manis, renyah dan sempurna untuk salad segar atau jus, bahkan di tengah musim dingin. Pasti Anda setuju. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada menemukan wortel di bulan Januari yang sudah lembek dan layu. Hanya cocok untuk tumisan sup. Lalu, apa masalahnya? Musuh utama wortel adalah hilangnya kelembaban. Inilah mengapa wortel menjadi kendur dan kehilangan kerenyahan khasnya. Tapi, kakek nenek kita tahu betul cara mengatasinya, dan metode mereka terbukti sangat efektif. Kenalan yuk. Metode penyimpanan wortel dalam pasir. Kedengarannya sedikit kuno, tapi ini seperti spa mewah untuk wortel Anda.
Anda akan membutuhkan sebuah kotak penyimpanan dan pasir bersih yang sedikit lembab. Saya tegaskan ya, bukan basah kuyup, melainkan lembab, seperti tanah setelah hujan gerimis. Jika pasir terlalu kering, ia malah akan menyerap kelembaban dari wortel. Sebaliknya, jika terlalu basah, wortel Anda bisa membusuk. Sekarang, mari kita bahas prosesnya. Wortel, sama seperti kentang, tidak perlu dicuci. Cukup keringkan di tempat teduh, bersihkan dari tanah yang menempel, dan yang paling penting, potong daunnya atau batang hijaunya. Sisakan sedikit ekor, sekitar 1 cm. Jika tidak dipotong, daun atau batang hijau tersebut akan terus tumbuh dan menyedot semua sari dan nutrisi dari wortel. Ambil kotak penyimpanan Anda. Taburkan lapisan pasir setebal 3 hingga 5 cm di dasarnya. Lalu tata wortel lapisan pertama dengan memastikan setiap wortel tidak bersentuhan satu sama lain. Ini poin pentingnya. Setelah itu, tutup seluruhnya dengan pasir. Di atasnya, tata lagi wortel untuk lapisan berikutnya dan tutup kembali dengan pasir. Ulangi terus lapis demi lapis sampai kotak terisi penuh. Metode ini akan menciptakan iklim mikro yang sempurna bagi wortel, menjaga kesegaran dan kekenyalannya hingga tiba musim semi. Mari kita bicara tentang sayuran akar yang sangat khas Rusia, beet. Tanpanya borscht yang kaya rasa atau salad shuba yang terkenal tidaklah lengkap. Warna merah rubinya yang pekat dan rasa manis yang khas dengan sedikit sentuhan tanah adalah ciri khas banyak hidangan musim dingin. Namun, meskipun terlihat kokoh dari luar, beet ini agak rewel dalam penyimpanannya. Rahasia utama agar tetap tahan lama dan segar terletak pada cara penanganan daunnya. Satu kesalahan kecil di sini bisa membuat seluruh hasil panen Anda rusak. Banyak pekebun, demi kebersihan dan kerapian, memotong daunnya sampai ke pangkal, atau bahkan mencabutnya dengan tangan kosong. Ini adalah kesalahan fatal. Bagian yang dipotong menjadi pintu masuk terbuka bagi berbagai infeksi dan jamur yang siap bersarang di dagingnya yang segar dan empuk. Selain itu, melalui luka ini, beet akan cepat kehilangan kelembaban vitalnya dan mulai layu. Lalu, bagaimana cara yang benar? Gunakan pisau tajam atau gunting pangkas. Potong daunnya, sisakan batang daun sepanjang 1 hingga 2 cm. Batang sisa yang kecil ini berfungsi sebagai segel bagi umbi akar, melindunginya dari pengeringan dan penyakit. Setelah dipotong, beet, sama seperti sayuran yang kita bahas sebelumnya, perlu dikeringkan sebentar. Jangan di bawah sinar matahari langsung, melainkan di tempat yang teduh dan berangin. Setelah itu, Anda bisa menyusunnya di dalam kotak, ditaburi pasir kering, serbuk gergaji, atau bahkan hanya ditumpuk piramida. Berkat langkah sederhana namun penting ini, beet Anda akan tetap padat, segar dan manis, siap sedia kapan saja menjadi jantung dari borscht favorit Anda. Tak lengkap rasanya dapur di musim dingin tanpa satu bahan ini. Tentu saja, yang kita bicarakan adalah bawang. Aroma tajam dan rasa pedasnya mampu mengubah hidangan apapun. Apalagi kalau dimakan mentah, bawang sangat ampuh untuk melawan flu dan pilek. Bawang seolah-olah sayuran paling tidak rewel. Tinggal dimasukkan begitu saja ke laci, lalu dibiarkan. Tapi, ini adalah kesalahpahaman yang berbahaya. Mitos utama yang akan kita luruskan sekarang adalah bahwa bawang bisa disimpan di mana saja. Terutama di dekat kentang. Banyak orang memang melakukan ini, menempatkan keduanya dalam satu kotak di gudang. Namun, ini adalah cara pasti untuk merusak keduanya. Apa yang terjadi sebenarnya? Kentang mengeluarkan banyak kelembapan selama penyimpanan, dan bawang, ia akan langsung menyerap kelembapan itu. Akibatnya, bawang akan sangat cepat lembek dan mulai busuk dari dalam. Sebaliknya, bawang juga mengeluarkan gas yang mempercepat proses tumbuhnya tunas pada kentang. Ini menjadi lingkaran setan, di mana dua sayuran yang sebenarnya baik malah saling merusak. Jadi, di mana sebaiknya menyimpan bawang?
Bawang membutuhkan tempat yang kering, gelap, dan yang paling penting, berventilasi baik. Cara penyimpanan ideal yang mungkin akan mengejutkan Anda karena kesederhanaannya adalah menggunakan stocking nilon atau kaos kaki panjang bekas. Ya, Anda tidak salah dengar, ini bukan lelucon. Cukup masukkan satu bawang ke dalam stocking, ikat simpul, lalu masukkan bawang berikutnya, dan ikat simpul lagi. Lakukan terus sampai membentuk untayan bawang, seperti kalung. Gantung untayan ini di tempat yang kering, misalnya di gudang atau di balkon yang tertutup. Dengan cara ini, setiap bawang akan mendapatkan ventilasi yang sangat baik, tidak bersentuhan satu sama lain, dan risiko pembusukan bisa diminimalisir. Mudah, efektif, dan hampir gratis. Mari beralih ke saudaranya yang lebih kecil, namun jauh lebih menggugah selera, bawang putih. Antibiotik alami dan bumbu dapur yang tak tergantikan ini membutuhkan perlakuan khusus, bahkan cenderung hormat. Jika bawang merah bisa disimpan di tempat yang relatif sejuk, bawang putih justru menyukai kondisi yang lebih hangat dan kering. Salah satu kesalahan paling umum adalah menyimpan bawang putih di kulkas. Sekilas, ini mungkin terlihat logis. Namun, suhu dingin dan kelembapan di dalam kulkas justru menjadi stres baginya. Bawang putih akan cepat bertunas, kehilangan ketajaman rasa dan kekenyalannya, bahkan terkadang ditumbuhi jamur. Kulkas hanyalah tempat untuk penyimpanan jangka pendek, mungkin seminggu atau 2 minggu. Tidak lebih dari itu. Untuk penyimpanan jangka panjang, bawang putih membutuhkan tempat yang kering dengan suhu ruangan. Dan disinilah kecerdikan serta alat-alat sederhana di sekitar kita kembali membantu. Penyimpanan ideal untuk bawang putih, seperti halnya bawang merah, adalah kaos kaki nilon bekas atau jaring belanja. Prinsipnya sama. Buat rangkaian, di mana setiap buah bawang putih mendapatkan ventilasi yang baik dan tidak bersentuhan dengan yang lain. Gantungkan di dapur, jauh dari kompor dan wastafel, di mana mereka juga bisa menjadi elemen dekorasi yang unik. Cara lain yang tak kalah bagus adalah menyimpannya di dalam stoples kaca. Cukup pisahkan siung-siung bawang putih dari bonggolnya. Tidak perlu dikupas. Lalu susun rapat ke dalam stoples yang kering dan bersih. Jangan ditutup rapat dengan tutupnya. Di atasnya, Anda bisa menaburkan lapisan garam untuk menyerap kelembapan berlebih. Dengan begitu, bawang putih akan tetap awet hingga musim semi, tetap keras, pedas, dan harum. Yang terpenting, jauhkan dari kelembapan dan suhu dingin. Baiklah. Kini saatnya kita bicara tentang kubis. Besar, segar, dan renyah, dialah primadona aneka salad dan sayur sup, terutama di musim dingin. Tapi, bagaimana ya cara menyimpan si cantik berdaun lebar ini agar tetap segar dan kaya vitamin sampai berbulan-bulan? Misalnya di bulan Februari, tanpa harus mendapati kubis layu dan menghitam saat diambil dari penyimpanan. Masalah utama saat menyimpan kubis adalah daun-daun terluarnya mudah mengering dan rentan membusuk. Sebuah bonggol kubis adalah organisme hidup. Ia bernapas dan menguapkan kelembapan. Tugas kita adalah menciptakan mikroklimat ideal agar proses-proses tersebut dapat diperlambat. Nah, ada satu teknik yang sangat efektif untuk itu, yaitu pembungkus individual. Bahan yang paling sederhana dan mudah didapat untuk metode ini adalah plastik pembungkus makanan atau cling wrap biasa. Ambil bonggol kubis yang padat dan sehat. Buang terlebih dahulu beberapa daun terluar yang rusak. Sisakan bonggolnya, panjangnya sekitar 2-3 cm. Sekarang, bungkus setiap bonggol kubis dengan hati-hati dan rapat menggunakan beberapa lapis plastik pembungkus makanan. Pastikan sesedikit mungkin udara yang terperangkap di bawah plastik. Plastik ini akan menciptakan penghalang yang mencegah kelembapan menguap, namun tetap memungkinkan bonggol kubis untuk bernapas. Ini ibarat memakaikan kostum pelindung pribadi untuk si kubis. Bonggol kubis yang sudah disiapkan seperti ini bisa diletakkan di rak dalam ruang penyimpanan sejuk
atau di dalam kotak di balkon. Penting untuk memastikan mereka tidak bersentuhan satu sama lain. Dari waktu ke waktu, periksa persediaan Anda. Jika Anda melihat ada embun atau kondensasi di bawah plastik, cukup buka bungkusnya, keringkan bonggolnya, lalu bungkus kembali dengan plastik yang baru. Metode sederhana ini secara signifikan memperpanjang masa simpan kubis, menjaga kesegaran dan kerenyahannya. Dan inilah senjata rahasia. Persediaan musim dingin kita, labu kuning dan kerabat dekatnya, labu musim dingin. Raksasa-raksasa oranye dan hijau ini adalah juara sejati dalam hal daya simpan. Labu yang dipersiapkan dengan benar bisa disimpan bukan cuma sampai musim semi, tapi kadang-kadang bahkan sampai panen berikutnya. Namun, untuk mencapai itu, ada satu prosedur yang sangat penting yang harus dilalui. Banyak orang hanya memetik labu dari kebun dan langsung membawanya ke gudang. Dan kemudian mereka heran mengapa dalam 1 atau 2 bulan labu itu mulai ditumbuhi bercak lunak dan membusuk. Rahasia di baliknya adalah bahwa kulit labu yang baru dipanen masih sangat tipis dan rentan terhadap segala jenis kerusakan atau serangan bakteri. Labu butuh waktu untuk menguatkan diri. Proses ini dikenal sebagai pengerasan kulit atau pematangan lanjutan. Setelah Anda memotong labu dari batangnya, pastikan untuk menyisakan tangkai sepanjang 5-10 cm. Kemudian, labu itu perlu dibiarkan di bawah sinar matahari selama 1 hingga 2 minggu. Cukup letakkan di tempat yang terkena sinar matahari penuh dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Anda bisa meletakkannya langsung di kebun dengan meletakkan papan kecil di bawahnya agar tidak bersentuhan langsung dengan tanah yang lembab. Apa yang terjadi selama proses ini? Di bawah pengaruh sinar matahari, kulit labu akan mengeras, menjadi tebal dan kedap seperti cangkang. Goresan-goresan kecil akan sembuh dan kelembapan berlebih akan menguap. Selain itu, selama periode ini, kandungan gula dalam dagingnya akan mencapai puncaknya, membuat labu menjadi lebih manis dan harum. Hanya setelah berjemur seperti ini, labu siap untuk penyimpanan jangka panjang di tempat yang gelap, kering, dan sejuk. Langkah sederhana namun krusial ini adalah jaminan bahwa labu Anda akan tetap segar dan menyenangkan Anda sepanjang musim dingin. Dan melengkapi 8 daftar teratas kami adalah pahlawan yang terlupakan begitu saja, seorang veteran sejati di kebun Rusia, Lobak Turnip. Hari ini, kita terbiasa bahwa kentang adalah makanan pokok di meja makan kita. Namun, tidak selalu demikian. Selama berabad-abad, lobak turniplah yang menjadi sumber pangan utama di Rus kuno. Dari lobak turnip, orang membuat bubur, mengukus, memanggang, bahkan membuat minuman kvass. Pepatah semudah lobak kukus ini bukan isapan jempol belaka. Kini, lobak turnip kembali ke meja makan kita. Dan ini luar biasa, karena ia adalah gudang vitamin, terutama vitamin C, yang jumlahnya lebih banyak daripada dalam lemon. Namun, agar bisa menikmati rasanya yang manis, sedikit pedas, dan bukan pahit atau berserat kayu di musim dingin, Anda harus menyimpannya dengan benar. Rahasia utama menyimpan lobak turnip adalah stabilitas. Ia tidak suka fluktuasi suhu dan kelembaban. Kondisi ideal baginya adalah suhu sekitar 0 derajat Celcius atau sedikit di atasnya, dan kelembaban tinggi, sekitar 90%. Kondisi seperti ini paling mudah diciptakan di ruang bawah tanah atau gudang. Sama seperti umbi-umbian lain, lobak turnip tidak dicuci sebelum disimpan. Daunnya dipotong, sisakan sedikit ekornya. Cara terbaik, mirip dengan cara menyimpan wortel, adalah menggunakan kotak berisi pasir lembab atau gambut. Ini membantu menjaga kelembaban yang dibutuhkan dan melindungi umbi agar tidak mengering. Susun lobak turnip berlapis-lapis. Taburi setiap lapisan dengan pasir agar umbi tidak saling bersentuhan. Jika tidak ada pasir, Anda bisa menggunakan serbuk gergaji atau lumut. Jika Anda menyimpan lobak turnip di apartemen, Anda bisa memasukkannya ke dalam kantong plastik,
membuat beberapa lubang untuk ventilasi, dan menyimpannya di tempat paling sejuk, misalnya di balkon tertutup kaca. Yang terpenting adalah jangan sampai mengering, maka ia akan tetap mempertahankan kesegaran dan rasa manisnya. Kelihatannya mudah, ini dia daftarnya. Tinggal lakukan saja. Tapi ada satu kunci penting yang mengubah segalanya. Rahasia penyimpanan yang sukses bukan sekadar daftar sayur. Keajaiban sesungguhnya ada pada pemahaman tentang interaksi mereka. Beberapa sayuran adalah sahabat baik, sementara yang lain adalah musuh bebuyutan yang bahkan tidak boleh diletakkan di ruangan yang sama. Contoh paling jelasnya adalah apel dan kentang. Apel mengeluarkan gas etilen yang membuat kentang bertunas dan membusuk berkali-kali lebih cepat. Dan bawang, jika disimpan berdekatan dengan kentang, akan menyerap kelembapan kentang dan mulai membusuk. Jadi, meskipun Anda sudah menyiapkan setiap sayuran dengan sempurna, satu kesalahan dalam penempatannya bisa menggagalkan semua usaha Anda. Suhu, kelembapan, dan ventilasi. Ini adalah 3 pilar utama penyimpanan jangka panjang. Dan memahami siapa yang akrab dengan siapa, itulah titik balik yang membedakan amatir dari profesional. Balkon atau gudang Anda bukan sekadar tempat penyimpanan, melainkan sebuah ekosistem di mana setiap sayuran memiliki peran dan tempatnya sendiri. Jadi, mari kita simpulkan, membuat persediaan vitamin sendiri untuk musim dingin sangat mungkin dilakukan. Yang terpenting adalah memilih penghuni yang tepat untuk gudang Anda dan mengetahui beberapa aturan kunci untuk perawatannya. Ini sederhana, hemat, dan rasanya luar biasa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda menemukan sesuatu yang baru dan bermanfaat, silakan berikan suka, like, dan berlangganan. Subscribe saluran kami agar tidak ketinggalan tips menarik lainnya. Nah, sekarang giliran Anda. Apakah Anda punya rahasia keluarga untuk menyimpan sayuran di musim dingin? Atau mungkin ada sayuran dari daftar kami yang menjadi penemuan baru bagi Anda? Tuliskan di kolom komentar. Mari kita berbagi pengalaman.